Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli, NIM 2510418237, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan dari LPTK Raden Patah Palembang, periode 4 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melakukan praktik uji kinerja di SD Negeri 2 Trangon dengan materi keragaman sebagai sunatullah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat? Sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai menghargai keragaman, ya. Sebelum kita belajar mengenai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Boleh satu dari antara kita bisa memimpin ke depan untuk memimpin doa kita. Harry, coba maju ke depan, tolong pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa, mulai. Hari ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awalnya hingga akhir. Jadi tujuan belajar kita hari ini ialah, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis masalah sosial yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap keagamaan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep keragaman sebagai sunnatullah yang wajib dihargai, dilakukan oleh dalil Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan sosialisasi berbasis ajaran Islam untuk mengatasi masalah keragaman. Baik anak-anakku sekalian, supaya lebih semangat, ya, lebih gairah karena pagi, supaya lebih bagus, mari kita menyanyikan lagu wajib. Untuk anak-anak mohon berdiri semua. Sediakan duduk kembali. Bapak akan menayangkan sebuah video di mana nanti video ini bisa kita lihat
Di situ kita akan nampak bagaimana keragaman di antara umat. Setelah kita menonton video, tolong perhatikan secara seksama, simak dengan baik apa pertama nanti masalahnya, kemudian apa nanti yang terjadi di antara video-video yang kita putar ini. Jangan risau. Ada apa-apa. Orang apa sih? Saja dia dah tengok Atu. Atu, nanti aja kita mau bersikap macam tu ya. Jangan, bahaya. Bawa basikal, elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan, bila di jalan lain. Aku cakap kau tu. Ini motor kapten Tok Dah. Naik cepat. Nah, setelah kita melihat video tadi anak-anak ya, video yang sudah kita putar tadi, apa yang kita lihat, apa yang terjadi, siapa bisa jawab coba? Saya Pak. Oke. Pertama sekali warna kulit Pak. Ada yang hitam, Ya. putih, Oke. dan coklat. Kalau bentuk rambut ada yang botak dan berambut. Kedua, beda negara. Upin Ipin Malaysia, Jadid India, Ya. Meme Cina, Susanti Indonesia Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Kemudian, apa yang terjadi jika mereka tidak saling menghargai? Dari video tadi ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Mereka bisa bertengkar. bisa bertengkar, Dan mereka bisa membuat pertemanan. bisa bertengkar, kemudian bisa berbuat pertemanan karena tidak saling menghargai keragaman. Terima kasih, tepuk tangan buat teman kita. Jadi coba perhatikan anak-anak, sebagai keragaman, sebagai sunatullah, Bapak akan jelaskan sedikit ya. Jadi keragaman sebagai sunatullah, memahami keberagaman dalam perspektif Islam dan alam. Nah, ini dia. Ini ya. Keragaman kita Allah Subhanahu wa taala mencerminkan kebesarannya, mengajak kita menghargai perbedaan sebagai bagian dari sunnahnya. Jadi seperti video tadi ya. Video tadi ada di situ ada Jargit, ada Mimi dan lain sebagainya, ada Mahir. Di situ mereka itu berbeda-beda, baik itu negara,
Kemudian mereka itu orang-orang yang dari bidang teman kita tadi, ada rambutnya botak, ada botak tadi kan? Kemudian ada yang berambut, kemudian ada yang dari Cina, dari Indonesia, kemudian mereka itu saling menghargai, sehingga keberagaman itu dari ciptaan Allah itu, Allah yang menciptakan semuanya, artinya supaya kita saling mencintai keragaman tersebut. Jadi kita semua, walaupun kita berbeda, misalnya ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang cantik, tapi kita harus menghargai sesama teman kita sendiri. Kemudian apa itu sunatullah ya? Sunatullah itu ataupun sunnah Allah merujuk pada hukum. Ini dia merujuk pada hukum-hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh alam semesta ini, mencakup pola-pola alamiah yang tidak berubah. Yang berganti. Jadi sunatullah itu adalah hak khusus Allah, hak prerogatif Allah. Kemudian bukan kebetulan melainkan kehendak ilahi. Perbedaan ini bukanlah habis kebetulan semata, melainkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji menyempurnakan ciptanya, mendorong umat manusia menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya semerta ada secara semerta-merta ya. Kemudian keragaman dan orfan, surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, bisa dibacakan, coba dengarkan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ya, kehendak Allah atas keragaman. Ayat ini menegaskan bahwa keragaman suku bangsa dan budaya dirancang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebesarannya, bukan sebagai sumber perpecahan. Jadi Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran yang barusan kita bacakan tadi. Allah menciptakan ada yang perempuan, ada yang laki-laki, supaya kita ini saling mengenal. Bagaimanakah perempuan, bagaimanakah laki-laki, ya itu semuanya kehendak Allah atas keberagaman. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa keragaman suku, bangsa, budaya dan lain sebagainya, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, dan beda negara seperti video yang lalu kita tayangkan tadi. Keragaman warna kulit dan bahasa, tanda kebesaran Allah juga. Jadi dalam video tadi, kalau di sini katakan warna kulit, lalu di tadi ajaran itu warnanya punya hitam ya. Yang warna kulit tadi siapa? Ada yang tahu? Jarjib. Kemudian Ipin dan Ipin warna kulitnya ada coklat. Mimi dan Susanti warna kulitnya putih. Itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya Allah tidak bisa menjadikan Jarjib itu putih. Bukan saja Allah itu tidak bisa menciptakan Mimi itu hitam, boleh saja. Tapi Allah ciptakan beragam. Allah ciptakan hitam, Allah ciptakan putih. Semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyoroti bagaimana perbedaan warna kulit dan bahasa merupakan bukti nyata kebijaksanaan serta kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala penciptaan variasi yang indah. Daerah kita sini kan ada namanya adat istiadat, mulai dari pernikahan, ya, sunah rasul ataupun khitanan. Adat budaya kita di sini tidak sama dengan budaya-budaya lain. Jadi selama itu tidak melanggar syariat Allah, itu bisa saja. Jadi selama budaya itu bagus, selama budaya itu tidak misalnya bisa nampak aurat, ya. Budaya di sini misalnya kalau di luas, ya, tradisionalnya kerawang, tapi ya supaya tidak ngantuk, mari kita bersama-sama ice breaking ya. Coba yang konsen ya. Tepuk 1. Jadi masih konsen, alhamdulillah. Tepuk 2. Tepuk 1.
tepuk 3. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, Anda masih konsen. Oke ya, setelah kita ini Bapak akan membagikan kelompok ya. Kelompok Bapak akan jadikan kita menjadi 4 kelompok. 1. Oke. Kemudian ini kelompok 4. Jadi yang ada di video tadi tuliskan di KTP-nya masing-masing. Tulis tadi. Sudah ada ya. Untuk mengerjakan PKP ini 10 menit ya. Saya akan masalah ini tambah ini saling menghargai, saling percaya, berubah. Organisasi guys, tambahnya apa? Tambahin ya, tambahin. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Sini aja nih Pak. Oke, yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil PKP-nya. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Mawar Aini Dara Hamdan. Tanggal 8 bulan 10 2025. 1. Sebutkan 3 karakter teman Upin dan Ipin yang memiliki latar belakang berbeda, suku, agama, atau budaya, dan sebutkan perbedaan tersebut. Karakter 1. Susanti. Perbedaan Indonesia. Karakter 2. Firly. Perbedaan Melayu. Karakter 3. Mail. Perbedaan Melayu. 2. Sebutkan 1 contoh konflik kecil, pertengkaran, salah paham yang pernah kamu lihat di antara Upin Ipin dengan teman mereka, misalnya terkait permainan, makanan, atau pendapat. Jadid ingin bermain gasing. Meme ingin bermain masak-masakan. 3. Menurutmu apa yang menjadi penyebab salah paham atau pertengkaran kecil itu? Ingin menang sendiri. Bagaimana ajaran Islam menyelesaikan masalah pertengkaran di antara
Upin dan Ipin. Menghormati agama lain dan menghargai keragaman. 2. Dalil dalam Al-Hujurat mengajarkan kita tentang sunatullah, ketetapan Allah. Apa maksud sunatullah di sini? Sunnah Allah. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut yang menjadi kunci untuk menjaga persahabatan seperti Upin Ipin, Meme dan Jardit? Saling menghargai, saling percaya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan teman kelompok 2. Kemudian kelompok yang mana lagi? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ada yang sudah siap? Bisa maju ke depan. Kelompok mana? 4. Oke, coba kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Ilham Rizky Bulan Saryana. Setelah menyusun tayangan, jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 3 kasus teman Upin dan Ipin yang memiliki latar belakang berbeda di agama atau budaya, dan sebutkan perbedaan tersebut. Karakter 1. Upin, perbedaan Melayu. Karakter 2. Mimi, perbedaan Cina. Karakter 3. Jardit, perbedaan India. Sebutkan satu contoh konflik kecil, pertengkaran atau salah paham yang pernah kamu lihat antara Upin dan Ipin dengan teman mereka, misal terkait permainan, makanan atau pendapat. Jawaban: Mimi salah paham ke Fizi. 3. Menurutmu apa yang menjadi penyebab salah paham atau pertengkaran kecil itu? Jawaban: perkataan Piji menyinggung Mimi. Jardit ingin bermain gasing, tapi Mimi ingin bermain masak-masakan. Keduanya bertengkar hebat karena merasa permainannya baik seru dan tidak ada yang mau mengalah. Berdasarkan konsep sunatullah dan perintah ta'aruf, berikan solusi terbaik untuk Jardit dan Mimi. Saling menghormati. Rencana perjanjian solusi yaitu sketsa dialog. Mimi, aku minta maaf. Jardit, aku juga minta maaf. Mimi. Ya, mungkin yang ditanyakan soal penjelasan tadi, penyampaian tadi. Mungkin di antara teman-teman yang ada yang ingin bertanya, yang ada sesuai dengan yang dipresentasikan dari kelompok 4 tadi. Coba ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kelompok 2? Oke, kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Dari yang disampaikan teman tadi? Ada? Tadi dibilang sama Mimi itu minta maaf. Oke, aku minta maaf Mimi. Kemudian Jardit demikian. Oke, Jardit aku minta maaf juga. Akhirnya mereka sama kembali, akur kembali, akrab kembali, sehingga pertengkaran yang akan terjadi. Iya kan? Tadi yang pertama. Mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Kemudian kelompok ketiga. Siapa yang mau maju? Duluan. Oke, kelompok pertama. Oke, maju. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Nama kelompok, nama Garis Solida ada. Tanggal 8 bulan 10 2025. Sebutkan 3 karakter teman Upin dan Ipin yang memiliki latar belakang berbeda, suku, agama atau budaya, dan yang menjadi kunci menjaga persahabatan seperti Upin, Ipin, Meme dan Jardit. Saling menghargai, saling percaya. Baik, dari kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan
yaitu perbedaan di antara teman-teman yaitu Dage, yang tadi kan Nipin, Mimi dan Susanti. Kemudian teman kita ini sudah bersaksikan perbedaannya sudah dibersaksikan, kemudian penyelesaiannya sudah diberikan tadi di depan, kemudian bagaimana pandangan agama terhadap perbedaan tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi setelah dipresentasikan teman-teman kita dari depan, mungkin ada dari teman kita yang ingin bertanya, ya, mau ditanyakan atau mungkin mau ditambahkan. Soalnya tadi penyelesaiannya menghargai dan menghormati. Mungkin ada pertambahan dari teman-teman nomor 1 atau nomor 2 dan 4. Ada? Ada yang ditanyakan atau ditambahkan lagi? Kurang pas menurut tadi saya kan? Mungkin di sana. Oh, Pak, tadi kurang pas. Saya tambahkan sedikit lagi. Ada? Atau mau ditanya? Ada? Jadi paham jelas semua ya? Paham ya? Mulai dari video tadi sampai presentasi kita sudah paham, memahami? Sudah ya? Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Anak-anak, Bapak sekalian, jadi dari rangkaian dari pertama tadi melihat video, kemudian ada presentasi kita semua ke depan. Hasil video tadi ya, kita harus menghargai baik perbedaan, ya, baik itu agama, posisi, bentuk, mulai dari bentuk hitam, putih dan sebagainya. Kemudian setelah kita menghargai, setelah kita menghormati, kita harus mencintai keragaman tersebut. Ya, contohnya seperti di video, ada putih, ada hitam, kita harus mencintainya. Kemudian suku, budaya dan agama kita harus menghargai suku tersebut, keragaman tersebut, perbedaan tersebut. Ya, kemudian Bapak akan memberikan tugas, nanti bisa dikumpul ke depan. Ya, tugasnya ialah coba nanti setiap kelompoknya atau setiap individunya, siapa tokoh yang paling kalian sukai atau paling kalian cintai ya dari video-video yang telah kita tayangkan tadi. Coba tuliskan, kemudian kumpul ke depan. Ya, tokoh yang paling kalian sukai dari tokoh-tokoh yang di video tadi. Apakah si Ato, apakah si Mase dan lain sebagainya ya. Boleh masing-masing nanti kumpul ke depan. Oke. Oke, boleh. Selalu buka. Oke, sekarang bisa kumpul ke depan. Coba kita berikan sekali lagi ya. Kalau hati senang, coba siapa bisa ke depan? Kamu ada coba. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang mari kita lakukan. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang petik jari. Kalau hati senang petik jari. Kalau hati senang mari bersenang-senang. Kalau hati senang angkat kaki. Oke. Oke, sampai di sini ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya, dimana kita bisa membawa ilmunya dan bisa kita terapkan baik di sekolah maupun di rumah. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.